Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai decision support system. Jadi, eh, seperti namanya, decision support system itu adalah suatu sistem yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan pada perusahaan atau organisasi gitu. Jadi, kita sudah mempelajari mengenai eh, definisi atau tujuan sistem informasi secara umum, yaitu melakukan eh, pengubahan atau pemrosesan data menjadi informasi ya. Jadi kita sudah membahas bahwa data ketika diproses akan menghasilkan informasi. Kemudian eh, data yang telah berubah menjadi informasi tersebut akan dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berguna untuk perusahaan atau organisasi gitu. Jadi kita akan eh, membahas tentang decision ya pada pertemuan ini atau pengambilan keputusan itu akan seperti apa gitu. Jadi kita eh, pernah mungkin pernah mengetahui bahwa ada namanya visualisasi data gitu ya. Jadi visualisasi data itu berisi tentang dashboard dan pola data atau data relationship ya. Jadi kita mungkin bisa melihat di dalam visualisasi data ini atau visualisasi data ini adalah bagaimana data-data diperlihatkan, kemudian kita bisa tahu misalnya contoh visualisasi data itu adalah jumlah atau banyaknya pelanggan terbanyak ya, banyaknya pelanggan terbanyak atau banyaknya penjualan terbanyak atau nama pelanggan yang sering melakukan pembelian atau produk yang sering dibeli oleh pelanggan ya, itu namanya visualisasi data. Nah, dari visualisasi data ini akan memungkinkan kita untuk menjadi dasar dalam pengambilan keputusan atau dengan kata lain visualisasi data itu mendukung pengambilan keputusan di dalam organisasi. Nah, jadi visualisasi data ini adalah salah satu input yang diberikan di dalam suatu decision making system. Nah, di antara input-input yang lain ya, salah satunya adalah visualisasi data ini. Lalu kemudian dihasilkanlah suatu decision gitu ya. Seperti itu kira-kira. Nah, berikutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai definisi dari decision making dan juga problem solving dan juga decision juga ya. Jadi decision atau suatu keputusan mengacu pada pilihan di antara dua atau lebih alternatif yang dapat diambil oleh individu atau kelompok. Eh, decision making itu adalah bagian dari eh, pemecahan masalah itu. Jadi pemecahan masalah itu kalau dari definisi ini berarti tidak selalu ada keputusan yang diambil, tapi ya decision making itu salah satu bagian yang penting di dalam pemecahan masalah gitu. Dan decision making itu adalah suatu sistem yang suatu proses yang sistematik yang ada sistemnya, ada polanya yang harus dilakukan itu apa saja gitu. Nah, kemudian Herbert Simon ya, itu seorang ahli itu mengembangkan suatu model eh, pengambilan keputusan dan juga kemudian ditingkatkan atau ditambahkan kontribusinya oleh George Huber yang dimana George Huber ini eh,
mem- mengusulkan suatu model tidak hanya decision making tapi juga keseluruhan problem solving proses ya. Tidak hanya pengambilan keputusan saja. Nah, berikutnya kita akan melihat beberapa jenis langkah di dalam decision making itu. Jadi ada eh, dua pustaka yang setidaknya ada dua pustaka yang mengusulkan mengenai bagaimana langkah-langkah decision making dan problem solving ini terjadi ya. Yang sumber yang pertama membagi decision making and problem solving itu ke dalam 5 langkah besar. Yang pertama adalah intelligent, yang kedua adalah design, yang ketiga adalah choice, kemudian yang keempat adalah implementation, dan kelima monitoring. Kemudian intelligent, design, dan juga choice ini adalah dikelompokkan dalam decision making, sedangkan keseluruhan ini, intelligent, design, choice, implementation, dan monitoring ini adalah termasuk ke dalam problem solving semuanya ini. Ya, jadi yang pertama, bagian pertama atau tahapan pertama di dalam decision making dan juga problem solving itu adalah intelligent ya. Intelligent itu adalah mengidentifikasi dan mendefinisikan potensial masalah dan juga eh, kesempatan yang mungkin ada itu apa. Jadi pada tahapan intelijen ini kita akan atau akan diidentifikasi masalah-masalah yang ada dan peluang-peluang pemecahan masalah atau peluang yang ada dari masalah itu apa. Jadi pengambilan keputusan itu tidak terjadi secara tiba-tiba dan tanpa ada dasarnya tiba-tiba keputusan diambil. Tapi yang pertama di sini adalah ada suatu identifikasi dan juga definisi dari masalah yang timbul dan juga peluang-peluang yang bisa diperoleh itu apa. Kemudian yang kedua adalah dari potensi masalah yang ada dan juga peluang yang mungkin diperoleh dari situ, maka kemudian dilakukan pengembangan solusi alternatif terhadap masalah-masalah yang ada dan juga melakukan evaluasi tentang kelayakan di dalam penerapan decision making ini. Berikutnya, setelah mengembangkan beberapa solusi alternatif, kemudian dilakukan pemilihan serangkaian tindakan dari alternatif solusi itu, kemudian dipilih ya, dipilih tindakannya yang mana yang paling cocok ya, karena solusi alternatif itu ada banyak dan mana yang kira-kira sesuai dengan berbagai sisi yang ada untuk diambil keputusan. Jadi pada tahapan choice ini dilakukan pemilihan serangkaian tindakan dari alternatif solusi yang ada. Lalu pada tahapan implementation itu kemudian dilakukan tindakan atau penerapan dari eh, serangkaian tindakan yang dipilih. Kemudian pada tahapan monitoring itu dilakukan evaluasi implementasi ini. Eh, apakah pengambilan keputusan yang dilakukan ini sudah benar atau tidak? Apakah memang sudah sesuai dengan solusinya gitu? Apakah problem yang ada itu sudah diatasi dengan pengambilan keputusan itu sudah berhasil atau belum? Jadi itu adalah eh, tahapan decision making dan problem solving ya. Nah, kemudian ada eh, sumber lain yang membahas berbeda ya, yaitu eh, decision making dan problem solving terdiri dari examination, validation of the model, verification, testing and propose solution, implementation of solution, dan kemudian sebenarnya sudah selesai sampai situ ya.
Ya, untuk lebih jelasnya kita akan membahas yang pertama pada tahapan intelligent phase ya. Itu dilakukan identifikasi masalah, masalahnya itu apa. Ya, kemudian pada fase design phase ini kita akan melihat apakah opsinya apa saja, solusi solusi yang mungkin timbul dari problem itu, solusi yang bisa diambil itu apa saja. Kemudian yang berikutnya adalah tahapan berikutnya adalah fase pemilihan ya, untuk memilih dan memutuskan bagaimana mendesain dan bagaimana mengimplementasi keputusan yang diambil. Nah, kemudian dilakukan implementasi solution ya. Jadi sini kalau di sini dilihat ya, itu apakah masalah identifikasi masalah itu adalah eh, merupakan suatu usaha untuk melakukan pengujian ya. Kemudian apakah solusi yang ada itu yang bisa dilihat dari berbagai problem itu kita bisa memikirkan solusinya. Kemudian kita di sini akan melakukan eh, tindakan juga yang namanya validation of the model ya. Sampai di sini kita akan melihat apakah eh, dengan adanya masalah dan solusi yang mungkin bisa diambil, kita berarti sudah melakukan validasi dari model. Nah, kemudian ketika kita memilih opsi dan mendesain bagaimana implementasi dari eh, keputusan itu diambil, kita melakukan verifikasi, testing, dan memberikan eh, usulan solusi ya. Sorry, testing of ini off ya. Testing of proposed solution ya. Ini. Nah, lalu kemudian ketika solusi itu diimplementasikan, kita akan melihat apakah solusi yang diambil, keputusan yang diambil ini apakah bekerja sesuai dengan usulan, sesuai dengan rencana atau tidak. Begitu kira-kira. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang manager dan decision support system ya. Jadi karena decision support system itu ya sistem yang kita bahas ya. Tapi ini juga ada manager. Nah, mengapa manajer ini diikut sertakan di sini? Karena biasanya yang melakukan pengambilan keputusan itu adalah manajer atau posisi yang lebih tinggi. Walaupun bawahan juga mungkin melakukan pengambilan keputusan, tapi keputusan biasanya diambil oleh manajer atau posisi di atasnya. Manajer memiliki tiga peranan. Yang pertama adalah interpersonal roles, yaitu hubungan dengan orang lain, bagaimana dia menjadi pemimpin, memimpin orang lain di dalam suatu divisi atau di dalam keseluruhan perusahaan. Kemudian selain melakukan eh, perannya dalam berhubungan dengan orang lain, yang kedua adalah menangani informasi. Manajer akan melakukan monitoring, akan melakukan pemantauan, kemudian penyebaran informasi, menjadi juru bicara, menganalisis informasi, dan kemudian yang ketiga adalah decisional roles, di mana manajer akan melakukan, akan menjadi eh, membagi-bagi resource ya, kemudian menghandle kalau ada gangguan, menegosiasikan suatu keputusan, kemudian juga menjadi seorang entrepreneur ya, eh, mengatur atau mengambil keputusan di dalam eh, mengatur orang lain ya dan berbagai jenis decision yang lain atau apa peranan sebagai decisional yang lain. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa mengapa kita membahas decision support system secara khusus adalah karena pada dasarnya untuk membuat suatu keputusan itu tidak mudah ya, atau sulit ya. Karena jumlah alternatif itu terus bisa berkembang seiring dengan waktu. Kalau misalnya kita melihat pilihan-pilihan untuk
melakukan usaha atau pilihan-pilihan melakukan teknologi, pilihan-pilihan untuk menerapkan teknologi atau berbagai pilihan yang ada itu semakin meningkat ya. Dan kemudian yang kedua adalah keputusan itu harus diambil dalam waktu yang cepat, dalam tekanan waktu ya. Jadi tidak, yang membuat keputusan itu, pengambilan keputusan sulit itu karena salah satunya adalah karena di dalam tekanan waktu diambilnya, tidak bisa ditunda-tunda ataupun situasinya kadang tidak ideal dan harus diambil keputusan cepat. Kemudian yang ketiga adalah adanya suatu uncertainty atau ketidakpastian ya. Ketidakpastian ataupun ya, ketidakpastian itu mencakup berbagai variabel karena kadang-kadang perubahan di lapangan bisa tiba-tiba terjadi misalnya karena bencana alam atau karena perubahan iklim ataupun eh, kondisi politik di suatu negara yang menyebabkan adanya suatu ketidakpastian ya, atau kebijakan policy secara umum, atau mungkin ada eh, bencana dalam bentuk demo atau huru-hara atau apa, itu menyebabkan eh, ketidakpastian itu. Kemudian yang berikutnya adalah pengambil keputusan itu bisa saja berada dalam lokasi yang berbeda dengan tempat di mana keputusan itu terkait untuk diambil itu. Sehingga eh, semuanya ini akan memberikan suatu hal yang harus dilakukan secara cepat dan eh, memberikan suatu tantangan tersendiri ya. Nah, berikutnya untuk pembahasan berikutnya mengenai eh, lebih jauh pembahasan tentang decision making akan dibahas pada video yang lain ya. Terus ini sehingga saya cukupkan sekian penjelasan pada bagian pertama ini. Terima kasih.